Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi dalam tutorial menggunakan Google Meeting. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan Google Meeting. Jika masih ada Bapak Ibu guru yang masih belum paham, seperti kita ketahui beberapa hari lalu kita sudah melakukan rapat online. Mungkin dari kita masih ada yang penasaran bagaimana sih menggunakan Google Meeting ini menjadi seorang guru, bisa mengundang anak didiknya supaya bergabung dengan kita. Google Meeting ini sebetulnya digunakan untuk atau aplikasi dari Google yang digunakan untuk pertemuan online, tatap muka online, sehingga kita bisa mengajar langsung, bertemu langsung dengan anak didik kita, atau mungkin bisa digunakan untuk pertemuan yang lain, misalnya arisan atau yang lain. Nah, untuk bisa menggunakan Google Meeting ini, kita sebagai guru atau sebagai host dan bersama muridnya itu ada beberapa cara supaya kita bisa mengundang atau menginformasikan Google Meeting kita ke anak didik kita atau ke orang lain. Yang pertama, kita bisa mengundang Google Meeting kita yang telah kita buat melalui Google Classroom. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menginformasikan Google Meeting yang telah kita buat melalui WA Group atau media sosial yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mengundang meeting melalui Google Calendar sendiri. Nah, kita akan bahas persatu dari 3 cara ini. Yang pertama adalah mengundang anak didik kita atau orang lain untuk meeting melalui Google Classroom. Caranya adalah kita masuk ke kelas Google kita ya. Kita sudah punya kelas Google di mana kita membuat kelas. Kita bagikan seperti biasa kodenya ke kelas, kode kelas kita secara online ke anak, supaya nanti anak gabung ke kelas Google Classroom kita. Saya kira ini sudah cukup jelas anak bagaimana bergabung. Setelah bergabung, supaya anak itu nanti masuk ke sebagai anggota kita di kelas kita, semuanya masuk. Jadi anak kita kasih kode supaya anaknya gabung ke kelas kita. Selanjutnya kita akan membuat menginformasikan atau mengundang Google Meeting kita melalui Google Classroom. Ini caranya bisa kita create, kemudian material kita tentukan judulnya, misalnya rapat. Di bagian deskripsi kita tulis detailnya. Sebelumnya ini kita akan tulis, nanti kita jangan post dulu, tapi kita simpan sebagai draft dulu. Jadi kalau kita post, nanti anak otomatis akan dapatkan emailnya. Jadi kalau kita post nanti langsung dapat email. Sebaiknya jangan karena ini belum, kata-katanya belum lengkap. Kita nanti di sini akan kita informasikan alamat untuk meetingnya. Kita simpan ke draft dulu ya. Sebagai contoh,
Saya akan kasih kata-katanya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk membuat di sini isinya di bagian deskripsi tadi, dimana di sini bisa jelaskan sedemikian rupa seperti ini. Kemudian ada tanggalnya, jam berapa, acaranya apa, pukul berapa, dan di sini ada alamat. Nah, kita kan sebelum kita post, kita buat dulu alamat link Google Meeting kita di kelas 11 IPA 1 ini. Caranya adalah kita klik Google Calendar. Pastikan di sini kita banyak sekali alamat Google. Ya, kita pilih yang kelas 11 IPA 1 aja. Ya, selanjutnya kita buat kalendernya, atau kita buat Google Meetingnya di kalender ini. Caranya kita pilih hari apa, ya kita atur berdasarkan bulan atau mungkin mingguan. Misalnya kita akan janjian mana tadi, hari Jumat jam 10 sampai jam 12. Nah, di sini kita atur misalnya seperti ini. Saya hapus dulu. Ya. Nah, kita tentukan dari Jumat ini jam 10. Kalau jam 9 berarti 9 AM sampai 10 ini kita klik di sini. Ya, kita klik di sini. Ya, kita langsung tentukan judulnya. Misalnya ya, seperti itu. Rapat kelas 11 kemudian pada tanggal 9 ini keluar otomatis 3 April jam 10.30. Kalau salah ya mungkin bisa diganti sampai jam 11 misalnya, 2 jam. Kemudian kita bisa langsung save aja di sini, kita save aja. Ya, ini sudah ada kalendernya, yaitu nah, kita perlu edit kembali kalender kita. Caranya klik yang tanggal yang ada di sini, kemudian klik edit event. Nah, di sini kita perlu setting di bagian kalender kita. Di sini adalah tadi sudah jelas jam 9 sampai jam 11, lokasinya dikosongkan aja. Nah, yang utama yang di sini. Nah, ini pilih yang hangout meet. Nah, nanti dia akan otomatis membuatkan alamat link dari meeting kita. Nanti alamat ini akan kita share ke anak kita. Ya, kita akan copy. Cara mengkopinya kita save dulu. Ya, cara mengkopinya kita klik tanggalnya. Nah, di sini ada alamatnya, kita copy conference link to clipboard ya. Kita copy aja. Lalu setelah kita copy dan sudah membuat kalender di kelas 11 IPA 1, yang lain jangan dicentang, khusus 11 IPA 1 aja. Supaya kelas lain nggak ikut bergabung juga, ini cukup IPA 1 aja kita centang, tadi otomatis sih. Kita kembali ke kelas Google kita. Nah, tadi kita sudah membuat draft seperti ini yang di atas sini.
Selanjutnya, setelah kita membuat Google Calendar sesuai dengan kelas kita, adalah kita mengcopy alamatnya ini dengan cara klik lalu copy. Ini alamatnya, kita copy, kita masuk kembali ke Google Calendar. Nah, tadi kita membuat materi yang kita simpan dalam draft, belum kita post, kita edit, lalu kita paste di sini. Nah, kita bisa menambahkan kata-kata yang di sini seperti yang tadi. Ya. Sebagai contoh, saya akan beri kata-kata yang tadi. Ya. Sebagai contoh, kita akan copy ke sini kata-katanya seperti ini. Ya, yang ini kita ganti. Ya, ini kemudian kita post. Nanti setelah kita post material di sini, jadi anak akan mendapatkan berita yang ini melalui emailnya anak. Ya, dicek di emailnya anak, nanti dia akan mendapatkan email baru. Ya, ternyata belum terkirim. Nanti anak secara otomatis akan mendapatkan email semuanya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, ini cara yang pertama, yaitu melalui menginformasikan melalui Google Classroom yang kita post. Nanti semua anak akan mendapatkan emailnya, sehingga anak bisa langsung masuk ke Google Classroom dengan klik yang ini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah melalui mengcopy alamat meeting ini ke WA grup kita. Ya, misalnya kita cari WA grup kita, ya, kita kasih kata-kata apa aja. Ya, enter aja. Nanti anak akan, ya, nanti anak akan mendapatkan link yang seperti ini melalui WA. Tinggal diklik aja. Saya ulangi kembali. Ya, kita copy linknya kembali, kita paste di sini. Ya, nanti anak tinggal, cara yang kedua adalah melalui media WA. Kemudian yang ketiga adalah melalui kalender, Google Calendar. Cara yang pertama sudah, yang kedua udah. Cara yang ketiga melalui Google Calendar, kita masuk ke Google Calendarnya. Nah, dari kalender yang kita sudah buat, ini kita edit event. Nah, di sini ada add guys, kita bisa masukkan emailnya satu persatu.
Nah, mungkin caranya agak lama. Jika siswanya ada 50, mungkin kita akan masukkannya 50 kali. Tapi ada cara cepatnya sebenarnya, yaitu dengan cara kita membuat lebih dahulu membuat grup email dulu. Nah, kalau sudah kita buat grup emailnya, baru misalnya grup emailnya IPA 1 yang beranggotakan semua kelas IPA 1, baru kita panggil nama grupnya di sini. Nanti semua email yang ada di grup itu akan masuk. Tapi mungkin untuk kesempatan membuat grup email saya jelaskan di lain waktu. Kurang lebih seperti ini, memanggil emailnya satu persatu ya, kemudian tinggal di save aja. Nah, nanti di emailnya akan masuk ya, ini yang tadi sebelumnya. Ya, ini yang email person sudah masuk seperti itu. Nah, yang tulisan ini yang tampilannya kalau dikirim melalui Google Calendar kurang lebih seperti ini. Tinggal anak klik yang ininya, joinnya. Tapi kalau dikirim melalui Google Classroom, tampilannya seperti ini ya, seperti ini. Selanjutnya setelah kita mengundang anak dengan Google Classroom, dikirim ke email, kemudian melalui WA, kemudian melalui Google Calendar. Selanjutnya kita akan jelaskan bagaimana menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Meeting. Caranya kita masuk ya seperti ini. Misalnya pada hari Jumat kita sudah jam 9 kita mulai Google-nya. Kita bisa atur kameranya supaya on. Sebelumnya saya minta maaf karena kamera saya lagi dipakai untuk recording, nggak bisa aktif. Yang muncul visualnya aja, kita klik yang join now aja. Nah, ini guys, sebagai guru ya ketampil. Kita bisa lihat di sini yang bergabung baru satu. Misalnya ada siswa yang sudah bergabung. Ya, di sini sudah ada siswa yang bergabung. Misalnya saya menggunakan email yang lain. Ya, ini email saya sebagai guru, ini sebagai siswa. Ya, kebetulan saya menggunakan handphone aplikasi Google Meet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fasilitas Google Meet yang di sini. Yang pertama, kita bisa menilai tampilannya seperti ini. Ya, ini. Nah, sebaiknya sebagai guru menyarankan supaya anak didiknya mematikan fasilitas suaranya, speakernya atau mic-nya dengan cara klik lalu kita klik di sini, kita matikan suara turn off mikrofonnya seperti ini supaya mati. Jadi sekali lagi pastikan anaknya kalau tampilannya seperti ini nanti suaranya akan terganggu, sebaiknya dimatikan aja. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya supaya tidak terjadi gangguan suara. Selanjutnya saya akan jelaskan dulu yang di sini kita bisa chatting di sini.
ya. Ya, selanjutnya kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu pengenalan Google Meeting yang tadi terputus. Ya, kita masuk ke tampilan Google Meeting. Ya, seperti ketahui, ini untuk menampilkan nama-nama yang telah join. Kebetulan yang join baru satu. Ini untuk chatting, misalnya ada anak yang join. Nanti ada yang join siswanya. Kebetulan saya menggunakan akun yang lain, jadi tampilannya dua, ini sebagai guru, ini sebagai siswa. Nah, disarankan supaya ketika meeting anak supaya mematikan mikrofonnya supaya tidak terjadi gangguan suara atau noise. Cara mematikannya tinggal diklik aja, terus ini mikrofonnya dimatiin. Nah, kalau udah mati tampilannya seperti ini. Di semua anak sebaiknya dimatiin. Kalau anaknya pengen ada yang tanya, sebaiknya anaknya menghidupkan kembali mic-nya, seperti itu. Tampilan selanjutnya adalah kita akan mengenal fasilitas untuk pengaturan tampilan. Ya, ini untuk pengaturan tampilan bisa klik more option, change layout. Nah, ini bisa kita atur layoutnya seperti apa. Itu otomatis tampilannya seperti ini, itu otomatis. Selanjutnya yang ini enggak perlu saya jelaskan. Kita akan mengatur bagaimana supaya kita bisa presentasi menggunakan PowerPoint atau menggunakan pengolah angka. Semua yang kita kerjakan di layar akan ditampilkan di semua anak. Caranya klik present now, kemudian di yang atas your entire screen, kita klik yang ini, kemudian share. Nah, nanti semua anak akan tampil seperti yang tampil di layar monitor, seperti halnya waktu kita rapat. Kemudian kalau ingin stop, pilih stop sharing. Kurang lebih seperti itu supaya kita dapat presentasi. Ya, saya kira tampilan Google Meeting cuma itu aja, yang penting ini lihat layoutnya aja, chatting, kemudian presentasi, itu aja sih. Semoga bermanfaat tutorial ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.